Pemerintah China dukung mendahulukan pekerja. Tapi ketika Anda digantung di sabuk pengaman dalam pertunjukan penghinaan publik ini, sulit merasakan dukungan dari pemerintah. Selamat datang di China Uncensored, saya Chris Chappell. Sebagai komunis sejati, pemimpin China Xi Jinping sangat peduli dengan pekerja China. Bergaul secara teratur dengan orang-orang seperti pekerja konstruksi dan pekerja pabrik, sementara juga memuji beberapa produk yang baru mereka buat. Sungguh kebetulan semua kamera itu ada untuk momen yang benar-benar organik dan jujur ini. Xi juga tidak malu menunjukkan pada generasi pekerja muda China bagaimana pekerjaan manual dilakukan. Bekerja keras bersama mereka di bawah sinar matahari berjam-jam. Atau, Anda tahu, 40 detik yang digunakan untuk membuat klip ini. Berhenti sesekali untuk menyampaikan slogan-slogan emas bagi anak-anak untuk menjalani hidup mereka. Seperti memberitahu mereka tentang pentingnya menyatukan kekuatan untuk membangun China yang indah. Beberapa tahun yang lalu, ia memberitahu Serikat Pekerja China untuk mengutamakan pekerja, dan telah menjelaskan ia mengandalkan pekerja untuk bergerak demi permajaan nasional. Xi begitu bersemangat tentang pekerja, sehingga ia bahkan dilaporkan telah berkorespondensi dengan kelompok-kelompok mereka di negara asing seperti Serbia. Ya, kerah biru Xi, sebiru kulit semua mayat yang ditumpuk dari genosida Uigurnya. Sementara itu, di China, memang pekerja sangat berjasa di negara itu. Bagaimanapun, merekalah yang menjaga mesin tetap berjalan untuk pusat manufaktur terbesar di dunia. Dan mereka sangat penting dalam memungkinkan salah satu ledakan konstruksi tercepat dalam sejarah dunia. Meskipun mungkin terjadi terlalu cepat dalam beberapa kasus. Namun, terlepas dari kontribusi mereka yang tak ternilai dan sinyal dukungan dari pemerintah China, kehidupan nyata banyak pekerja China tampaknya kurang rasa terima kasih dan kekaguman, dan justru lebih banyak eksploitasi dan pelecehan. Ini mengejutkan. Karena pabrik-pabrik di China selalu memiliki konotasi yang positif. Itu adalah air mata kebahagiaan. Bulan lalu misalnya, rekaman dari Provinsi Sichuan di China menjadi viral di media sosial China, memperlihatkan 3 pekerja konstruksi China digantung di pintu gerbang dengan sabuk pengaman setelah mereka diduga tidak mengenakannya selama bekerja. Saya punya begitu banyak pertanyaan. Di atas para pekerja yang tergantung itu, gerbang bertuliskan, penggunaan tali pengaman demonstrasi praktis. Sementara kalimat di sampingnya berbunyi, utamakan orang, fokus pada pencegahan, patuhi aturan, pastikan keselamatan. Yang merupakan pesan penting, tapi saya teralihkan dengan pertanyaan, bagaimana mereka bisa di atas sana? Dan apa mereka membangun gerbang hanya untuk ini? Kita tidak tahu berapa lama para pekerja dipaksa tergantung seperti itu di depan semua orang. Meskipun beberapa memang menekankan pentingnya tindakan keselamatan yang tepat di lokasi konstruksi, cara si manajer memilih untuk mempermalukan para pekerja di depan umum telah memicu kemarahan banyak orang di media sosial China. Seorang pengguna di platform media sosial China Weibo membandingkan tampilan tersebut dengan cara orang-orang digantung di tembok kota di China kuno, sementara yang lain membandingkannya dengan revolusi kebudayaan selama era Mao Zedong, ketika orang-orang digantung karena hal-hal seperti tidak cukup komunis atau revolusioner. Mungkin menggantung tanda di leher orang dan menggantung orang di tembok kota di masa totaliter agak berlebihan. Tetapi tentu saja menggantung orang di sabuk pengaman di China modern bisa dibenarkan kan? Banyak orang China tampaknya tidak menganggap tindakan mempermalukan ini bisa dibenarkan. Sebaliknya, pengguna media sosial berpendapat tidak ada bukti bahwa pekerja konstruksi melanggar hukum. Meskipun mereka ceroboh, dan meskipun mereka melanggar hukum, manajer konstruksi tidak memiliki hak untuk memberikan hukuman gantung. Seorang blogger di WeChat bahkan percaya bahwa seluruh tontonan itu sebenarnya juga tentang hal lain, dengan mengatakan ini bukan hanya masalah hidup dan anggota tubuh, keselamatan atau martabat. Ini juga tentang kata lain yang terlalu sering diabaikan, kekuasaan. Menambahkan bahwa jika penyebab bahaya itu adalah seorang manajer dan bukan pekerja, apakah Anda akan menggantung manajer itu? Dan bagaimana dengan para manajer yang gagal memberikan pengawasan keselamatan yang memadai? Haruskah kita menggantung mereka juga? Gantung para pemimpin dan ambil kembali kekuasaan untuk rakyat? Wah, ide bagus di komunis China. Namun, blogger itu ada benarnya di sini. Ketika seorang pekerja konstruksi gagal mengenakan sabuk pengaman, mereka biasanya membahayakan nyawa mereka sendiri. Tapi kecerobohan, kelalaian, dan korupsi oleh para petinggi dalam bisnis konstruksi dan infrastruktur China telah membahayakan ratusan, bahkan ribuan nyawa. Tapi kita tidak melihat banyak bos yang digantung di gerbang sebagai hukuman, meskipun kejahatan mereka, pada kenyataannya, telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Mungkin mereka tidak menggantungnya karena semua orang berasumsi apapun yang menahan mereka akan runtuh juga.
Sebenarnya ada begitu banyak bencana konstruksi yang terkait dengan korupsi dan kelambanan, sehingga ketika infrastruktur gagal, banyak orang China berasumsi bahwa itu karena korupsi di pucuk pimpinan. Kasus terbaru terjadi di luar China, di Bangkok, di mana gedung pencakar langit kota itu untungnya berhasil melewati guncangan akibat gempa bumi dahsyat Myanmar di dekatnya pada akhir Maret. Semua kecuali yang satu ini, yang keruntuhannya yang hebat, menyebabkan kematian sedikitnya 15 orang dan puluhan lainnya masih hilang. Yuk kita main, tebak gedung pencakar langit mana yang dibangun China. Saya berhitung ya sampai habis. Ini dia, ya, yang ini. Bangunan itu sedang dibangun oleh perusahaan milik negara China, dan para pekerja mengatakan pada The New York Times, perusahaan itu punya kontraktor yang dibayar rendah yang beralih ke bahan berkualitas rendah, dan menggunakan tiang yang lebih tipis dari biasanya. Ketika pejabat Thailand pergi ke lokasi untuk menguji logam bengkok dari reruntuhan, mereka berkata mereka menemukan batang baja di bawah standar, dibuat oleh pabrik Thailand dengan pemilik China yang ditutup oleh pihak berwenang pada bulan Desember. Batang baja di bawah standar. Itu sebenarnya lebih baik dari yang saya pikir biasanya dibuat di China. Stik pretzel basi dan permen karet. Tapi entah bagaimana, bukan pemilik China, tapi pekerja China yang dipermalukan. Sayangnya, bahkan bagi para pekerja yang tidak dipajang untuk tontonan publik, kehidupan kerja di China seringkali jauh dari mudah. Selama peluncuran model kendaraan listrik baru pada bulan April tahun lalu, CEO perusahaan mobil China IM Motors berbicara tentang pengorbanan para pekerjanya untuk mencapai tenggat waktu yang ketat untuk kendaraan listrik. Mengatakan, beberapa rekan kerja kami mungkin telah melewatkan kelahiran anak-anak mereka. Yang lain dinyatakan positif COVID beberapa kali secara berurutan, tetapi tetap berada di garis depan dan melanjutkan kerja keras. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, kawan. Itu seperti pemilik perkebunan yang membanggakan dedikasi para budaknya. Dengan cara yang sama, pekerja konstruksi China De Xiong'an, sekitar 100 km dari Beijing, bekerja di tengah gelombang panas pada musim panas 2023 demi tenggat waktu konstruksi yang ketat di wilayah perkotaan baru. Proyek Xiong'an adalah proyek kesayangan Xi yang terkenal, sehingga pembangunan di sana menjadi prioritas tinggi. Jadi, meskipun pekerjaan konstruksi di luar ruangan dihentikan di Beijing karena suhu yang sangat panas, pekerjaan itu tetap dilanjutkan di Xiong'an, yang menyebabkan para pekerja konstruksi dilaporkan menghadapi suhu permukaan atap hampir 69 derajat Celcius, dan kulit di leher para pekerja pecah menjadi bisu karena paparan sinar matahari. Seluruh kejadian itu sebenarnya diliput secara luas oleh media pemerintah China, tapi bukannya berfokus pada kondisi kerja yang buruk, CCTV mempublikasikan laporan di platform berbagi video China, Bilibili, yang memuji kebangkitan China, kehebatan rakyat, dan kemakmuran nyata para pekerja. Bisakah seseorang memberi mereka kamu supaya mereka tahu definisi kemakmuran bukanlah kebakar hidup-hidup? Tampaknya sejumlah besar pekerja China juga tidak merasa bahwa semuanya sangat baik untuk mereka. Anda lihat, protes buruh telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan 777 protes buruh tercatat di China antara September dan Desember 2023 saja, dibandingkan dengan 245 pada periode yang sama tahun 2022. Dan 719 aksi kolektif tercatat pada paruh pertama tahun 2024, yang juga merupakan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Namun, pemogokan dan protes biasanya menyebabkan lebih banyak kesulitan bagi mereka yang berpartisipasi, karena otoritas China terkenal akan menindak setiap demonstrasi perbedaan pendapat di depan umum. Dan yang saya maksud dengan perbedaan pendapat adalah dengan sopan meminta, tolong jangan hancurkan hidup kami. Hal itu juga berlaku untuk pengunjuk rasa buruh, dengan banyak kelompok hak buruh yang menghadapi peningkatan pelecehan dan intimidasi polisi, menurut Reuters. Dan sayangnya bagi pekerja China, tidak banyak cara lain bagi mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, karena komunisme mendorong ekspresi dengan cara yang sama seperti rantai bola besi mendorong lompat galah. Semua serikat pekerja China misalnya diharuskan mendaftar ke Federasi Serikat Buruh China, yang dikendalikan oleh Partai Komunis China, yang berarti harus tunduk pada pemerintah China dan selaras dengan prioritasnya, bahkan ketika hal ini tidak selaras dengan kepentingan pekerja. Puncak dari komunisme. Di saat yang sama, pekerja China di sektor industri dan konstruksi negara itu seringkali adalah migran dari pedesaan China yang statusnya sebagai penduduk pedesaan memberi mereka lebih sedikit hak dan layanan dibandingkan rekan-rekan mereka di perkotaan yang membuat mereka lebih mudah dieksploitasi. Yang lebih menyedihkan adalah banyak contoh eksploitasi yang saya sebutkan di sini sebenarnya adalah pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan China sendiri. Fakta yang tampaknya tidak banyak membantu para pekerja China. Aturan itu untuk Anda, bukan PKC.
Mengingat keadaan ini, beberapa pekerja China jadi sangat putus asa tentang kondisi kerja mereka, hingga mereka memohon kepada para pemimpin bisnis Amerika seperti Tim Cook dari Apple untuk membantu menekan para pemasok China agar mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Sayangnya, Apple sendiri telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan China. Jadi, mungkin tidak akan ada banyak dukungan dari sana. Jadi, sepertinya para pekerja China akan terus menderita eksploitasi dan kelelahan selama orang-orang berkuasa di China mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oh, setidaknya mereka mengenakan sabuk pengaman. Fakta bahwa sekelompok pekerja konstruksi digantung dengan tali kekang di Sichuan bukanlah kekhawatiran tentang keselamatan mereka, tetapi lebih tentang tindakan tidak manusiawi di mana-mana terhadap pekerja China. Dan dengan Partai Komunis yang telah mematikan semua saluran resmi yang dapat digunakan pekerja untuk menuntut persyaratan yang lebih baik, satu-satunya jalan yang tampaknya tersisa adalah mobilisasi di luar sistem negara China. Mungkin Anda berpikir bahwa pertemuan massa spontan pekerja China di China komunis terdengar seperti jenis gerakan yang menurut definisi harus dianut oleh Partai Komunis China yang Marxist-Leninis. Ya, Anda mungkin berpikir begitu. Namun ternyata, mereka yang berada di atas hanya peduli dengan pekerja yang berfoto 40 detik sekali. Sekali lagi, saya Chris Chappell, sampai jumpa di lain waktu.